Sudah kelihatan ya Bu screen-nya? Udah. Baik Bu, untuk progres dari bimbingan hari Rabu kemarin, saya diminta untuk merapikan ininya Bu, eliminasi sampelnya atau tabulasi sampelnya sesuai dengan kriteria dari sampel saya dan saya mau konfirmasi seperti ini ya Bu. Halo? Ya, halo Bu. Ya. Data awalnya mana, Mbak? Data awalnya itu bentar Bu. Iya. Kan itu kriterianya. Ya Bu. Mm-mm. Ini data awalnya seperti ini Bu. Boleh diperbesar nggak? Oh iya boleh Bu. Oke Bu. Iya, terus ini per 2016, 2000. Iya sampai 2020. Oke, jadi Februari ke Juli, Agustus ke Januari. Januari ya. Agustus ke Januari. Berarti Iya Bu. lewat tahun ya itu penilaiannya. Iya Bu. Mm-mm. Nanti itu tolong dijelasin di bab 3 Anda ya. Iya Bu. Mm-mm. Kemudian setelah Jadi ditabulasikan, total kan Anda datanya kan cross section. iya Bu. Mm-mm. Oh itu EM1, EM16 berarti Iya, itu apa? evaluasi mayor pertama di tahun Oh, 2016. Ini kodenya Bu. oke. Oh itu Saya berarti kasih kode. keterangan. Oke, oke. Terus nanti tolong dijelasin di itunya di bab 3-nya bahwa apa indeks Kompas 100 itu dinilai 1 tahun 2 kali ya. Tapi lewat Iya tahun Bu. ya. Itu Lewat tahun. keluarnya itu berarti Januari atau awal Januari atau akhir Januari? Yang semester 2-nya. Semester 2-nya itu dia penilaiannya bulan Juli, keluarnya atau efektifnya itu bulan Agustus Bu. Kalau Semester yang 2. ya, semester satunya dia penilaiannya Januari, efektifnya dari Februari sampai Juli. Yang tadi yang Agustus sampai Agustus sampai Januari ini yang eh, itu efektif. periode kedua. Efektifnya itu Nah, penilaiannya berarti sampai Desember atau sampai Januari? ini penilaiannya Juli, Bu. Terus baru Oh, berlaku di Agustus sampai Januari, Bu. tunggu. Gimana Mbak? Diulang lagi. Saya Ini sendiri. Soalnya yang ini, untuk soalnya ini kan nanti akan ngefeknya pada waktu analisis kan. Kalau Anda nggak paham teknis penilaiannya kan nanti eh, kebalik-balik gitu. Yang ya, Bu. eh, yang Februari ke Juli itu proses penilaiannya dari Bulan Januari, Bu. Ini masa berlakunya yang Februari sampai Juli. itu dari bulan Januari sampai eh, gimana Mbak Dita? Aku sendiri lupa. Penilaiannya Januari, Bu, untuk evaluasi mayor 1. Masa berlakunya itu dari Februari sampai Juli. Kalau yang evaluasi mayor 2 itu dia penilaiannya bulan Juli, masa berlakunya dari Agustus sampai Januari, Bu. Oh, berarti Agustus sampai Januari itu masa berlakunya indeks itu ya. Iya, Bu, Nah, masa itu. berlakunya. Itu yang harus nanti dijelasin di bab 3-nya. Iya, Bu. Mm-mm. Baik. Proses penilaiannya kan sebenarnya hanya 1 bulan kan ya. Iya, Bu. Berarti kalau yang keluarnya Februari itu berarti proses penilaiannya di Januari 2016 dan Iya, Bu. berlaku indeks tersebut dari
Februari begitu dikeluarin ya, berarti Iya, Bu. Februari sampai Juli. Terus Iya, Bu. nanti penilaian lagi dari bulan Juli berarti ya. Iya, Bu. Juli berarti istilahnya proses masa penilaiannya itu atau time orientasinya itu hanya 1 bulan aja. Iya, Bu. Nah itu. Soalnya itu nanti ngefek itu Mbak, nanti ya kita kan nggak tahu ya hasilnya kan. Kita kan kalau kita paham di situ kan nanti bisa dipakai untuk menjelaskan data nanti. Oh, ini nanti berpengaruhnya kemana Ibu kira kalau yang Ya bukan berpengaruhnya. Kalau Anda nggak paham ini cara evaluasinya, nanti iya. waktu Anda mendeskripsikan datanya, hasil statistik deskriptifnya Anda bingung. Oh, iya Bu. Iya nggak? Kalau Ah, nggak, ah, ah. iya nggak? Terus Iya. begitu juga nanti kalau Anda misalnya di regresi atau di apa kan bisa juga jadi bahan salah satu evaluasi juga. Bukan bukan menguji pengaruh karena karakteristik data itu penting. Iya, Bu. Oke, terus dah. Oke. Eh, Yang tadi ini berarti sampel tadi ya. iya Bu, setelah ditabulasi seperti ini Bu, untuk yang Hmm. di periode evaluasinya terdapat emiten tersebut, saya kasih angka 1, kalau tidak ada saya beri angka 0 Bu. 0 kenapa? Karena dia tidak termasuk ke dalam indeks Kompas 100 di periode evaluasi tersebut Bu. Oke, oke, oke. Berarti secara total berapa? Kalau ini saya masih proses juga Bu Enggak, untuk yang kriteria emitennya aja dulu. Yang itu kan baru non rupiah, tidak lengkap, outlier baru itu kan. iya Bu. Ah, Saya baru belum. nyari, iya Berapa? belum dapat bersihnya lah Bu. Oh, Masih belum ya. jumpa masih jumpa beberapa yang tidak dinyatakan dalam rupiah Bu. Ah, oke. Terus Gitu. yang outlier itu, Mbak, diitunya setelah setelah Anda uji statistik deskriptif, bukan di awal. Iya benar Bu. Mm-mm. Ini Jadi baru saya jangan. isi setelah Ah, dapat datanya iya, nanti Bu. iya nanti aja. Mm-mm. Berarti udah sampai sini ya, sampai udah tahu ini ya, dia masuk tahun berapa, masuk Kompas berapa berapa gitu ya. Iya Bu. Saya tahu Oke. mana yang termasuk, mana yang tidak. Mm. Ada berapa kriteria Mbak sampelmu? Ada 4 Bu. Itu baru non rupiah. Non-rupiah. Kalau untuk yang tidak lengkap itu Bu masih dalam proses pencarian juga. Tidak Masa lengkapnya apa nanti dikasih penjelasan, soalnya kadang-kadang kalau cuma tidak lengkap nggak kasih keterangan oh nggak ini. sudah ada Bu di proposalnya Bu. Nah itu tidak Kriteria lengkap. nggak lengkapnya itu. Oke, terus apa lagi ya? Berarti itu semuanya ditulis itu Mbak nanti Mbak. Di bawahnya ini ya Bu ditambahin keterangannya Bu. Enggak di Di notes-nya. Excel, di Excelmu itu Ah, tidak lengkapnya itu kan kriterianya banyak kan. iya Bu. Heeh. Ah, ah, ah. Nanti waktu Anda ngejelasin kan susah kan, tidak lengkapnya. Nggak mungkin kamu cuma waktu ditanya dosen penguji nggak lengkap aja loh. Nah, yang nggak lengkapnya bagian yang mana? Iya, misalnya dia tidak memuat informasi tentang profil direksi gitu. Nanti saya kasih keterangan di Iya, kolomnya gitu ya Bu. iya di list saja, kamu list saja. Tidak lengkapnya itu coba di wordmu tadi. Yang Anda katakan tidak lengkap itu yang memenuhi apa kan gitu kan? Iya Bu. Dia Itu kan. harus memenuhi ini Bu. Profil direksi, total aset sebelumnya. Nah, itu ya kamu jelasin lah, berarti ya diklik aja di situ, berarti jangan cuma kriteria tidak lengkap, berarti kamu tulis di kolom berikutnya itu profil dewan direksi, total aset, kolom berikutnya total aset periode sebelumnya kan Oh, gitu. dijabarin ya Bu Ya dari iya, kriteria iya. ini lagi. Itu Oh. iya. Lah nanti kalau ditanya tidak lengkapnya apa? Pokoknya tidak lengkap loh. Kamu nggak bisa ngejelasin. Oh, awalnya saya cuma mau ngasih keterangan pakai ini Bu. Jadi nanti kalau saya Eh, kasih tanda 1 di kanan itu ada misalnya karena tidak ada profil dewan direksi gitu Bu. Ya, kalau kamu tanda satu, semuanya kamu kasih tanda satu, satunya apa? 1 itu maksudnya dia Eh, perusahaan itu ada yang nggak lengkapnya dan keterangannya itu di sini Bu, di notes-nya itu di kanan.
Ya terserah sih, ya, itu kan suka-suka ini sih gitu. Kalau Anda bilang mau dibikin notes, oh kalau 1 itu berarti direksinya nggak lengkap, 2 itu gitu ya maksudnya dummy ya, kamu bikin dummy ya. Dummy kayak gini juga Bu, 1-0. 1 deh Ya Bu, nggak soalnya bisa, kan ya nggak bisa nggak lah bisa ya Bu. 1-0, iyalah. Nggak Satu bisa, nggak bisa Bu. dummy itu kan yang kita mau sama nolnya kan yang tidak kita mau kan. Ah iya iya Bu. Lah, kalau punyamu kan yang kamu mau, yang tidak kamu mau kan banyak. Iya. Iya Berarti nggak? dijabarin aja ya Bu ya. Ya terserah, kalau terserah sih. Ah, Jadi kalau bukan hanya daminya bukan 1-0 doang gitu, berarti banyak daminya. oh Kalau mau Mas, dibuat dummy. kalau saya itu Bu biar gampang diakumulasi gitu Bu ke bawahnya. Ya tadi bukan dia, makanya begitu saya tanya yang tidak Eh, lengkapnya yang bagian apa kan gitu kan. Anda nggak bisa ngejelasin kan? iya Bu. Dia nggak. Iya Bu kok. Misalnya Ali ini yang nggak lengkapnya yang di bagian apa kan? Misalnya saya tanya lah, misalnya kan gitu. 1 tidak lengkap, Bu. Loh, 1 tidak lengkap itu yang lengkapan kamu kriteria tidak lengkapmu itu kan tadi ada 4 atau 5 item itu. Oh Nah yang mana? dijabarin. Iya, yang item mana yang nggak lengkapnya Astra itu kan gitu. Iya nanti masuk ke penjabarannya itu ya Bu ya. Hmm. Oke, paham paham Bu. Jadi bukan bukan daminya bukan 1-0 Mbak Diti ya. Kalau 1-0 itu ya kayak jenis kelamin. Ya kalau nggak Ya, wanita ya laki-laki kan gitu aja. iya, ada 2 pilihan aja ya Bu ya Nah kalau di dalam iya. itu. Ya sama kan kayak itu kan 1-0 itu 1 itu berarti masuk indeks kompas. Masuk indeks 0 berarti tidak masuk kan gitu kan. Iya, Iya, itu benar daminya gitu. Lah kalau gitu yang Bu. tidak lengkap kan kriteriamu tadi kan ada 4 atau 5 itu ya. Ya gimana Iya Bu. dan iya. Baik Bu. Oke, dah berarti itu. Nah, Oke. Ada Bu, lagi? saya mau nanya Bu, kan saya Nah, sebelum dapat pencerahan dari Ibu tentang data cross section ini kan saya mm-mm, udah coba-coba kayak ngolah variabelnya gitu Bu. mm-mm. Dan kalau layoutnya kayak gini kira-kira mudah dipahami nggak ya Bu? Kok nanyanya ke saya? Kalau kalau Anda mau, menurutmu kamu bisa nggak nanti waktu dijelasin, kayak ngejelasin ke orang lain? Saya bisa Bu, cuman Nggak, kalau orang lain mudah oh memahami nggak gitu? Kalau nggak paling baik, paling gampang tuh ngetesnya tanya Aldina atau tanya Mbak Restu tuh. Pusing nggak gitu? Iya, kalau oke oke Bu. yang menginput Heeh. penulis kan gitu, yang input penulis pasti paham sampai titik Iya, koma pun inget ya. iya benar Bu. Sekarang kan pertanyaannya kan orang lain kan gitu ya. Kan yang Hmm, nanti yang baca, yang mengevaluasi penelitianmu kan orang lain kan, Mbak? iya Bu. Iya nggak? Bukan Heeh. Anda sendiri kan? Iya, Iya. Apalagi kalau nanti yang nguji itu kan 2 orang ya. iya Bu. Dosen 1A, dosen 1B kan gitu ya? Iya Bu. Oh, oh. Nah, kalau ya kalau aku nanya ke kamu pasti kamu paham kan gitu. Tapi Iya. kan gitu, tanya dulu. Kalau jangan pakai versi saya. Kalau versi saya nanti kan gitu. Tanya dulu versinya. Coba tanyain sama Aldina. Aldina, kamu baca data gini, kamu paham nggak? Iya baik baik Bu. Iya, ya nggak. Iya. Terus atau nanya tuh 2, 3 gitu. Kalau 2 itu kadang-kadang agak ini, 3 orang itu biasanya agak-agak objektif ya. Iya, tergantung ya Bu ya. Ada yang bisa Hmm. paham, ada yang Iya, iya. nggak. Jangan cuma 1 orang. Iya, iya. Oke Bu, nanti Iya. saya coba tanya-tanya. Heeh. Eh, Oke, ah, terus ya, sejauh ini itu saja oke. dulu ya Bu. Saya Berarti mau sebenarnya memastikan. datamu udah komplit ya berarti ya? Iya, yang sebelumnya kan Bu, saya hanya menggunakan perusahaan yang benar-benar lengkap Bu setiap periode evaluasi. Mm-mm. Tetapi karena di cross section diperbolehkan untuk menggunakan data yang misalnya salah satu periode evaluasi nggak ada, tapi periode evaluasi lainnya Mm-mm. ada. Nah itu boleh dipakai kan Bu kalau di cross Mm-mm. section. Nah Mm-mm. saya belum memasukkan perusahaan-perusahaan yang seperti itu Bu di Oh, itu dalam. tinggal nambahin berarti sebelumnya sebenarnya udah ada banyak ya. Iya Tinggal Bu. ngurangin itu. Oke, sip lah. Heeh. Oke Bu. Terus yang ada variabelmu ada yang dummy nggak? Kalau variabel nggak ada Bu. Semuanya prosentase ya? Iya Bu. Oke, sip lah. Iya Bu. Oke, dah. Cukup? Iya Bu. Cukup Bu. Oke. Terima kasih ya Bu. Iya. Selanjutnya.
Ayo siapa selanjutnya? Rosco mau duluan nggak? Atau saya dulu boleh, Bu? Ya terserah ya, yang respon aja dulu. Yang nggak respon. Ayo Mbak Aldina. Assalamualaikum, Bu. Saya tahu Zoom, Bu. Oh ya. Tuh Aldina udah dijawab tuh. Ayo Aldina. Yes, sebentar, Bu. Saya nggak banyak sih, Bu. Kemarin kita nambahin yang teori ya, Bu, ya. Oh, yang di poin berapa itu ya? Iya, Bu, poin 4 kan. Nah, itu udah saya tambahin, Bu. Oke, mana? Diklik view-nya itu, Mbak. View naik gauge biar kamu. Oh iya. Iya. Scroll nanti kelewat pusing kamu. Di sini udah ada, Bu, pengertian audit, dan opini audit going concern. Oke, kamu ngambilnya dari IAPI ya? Iya, Bu, dari IAPI. IAPI-nya tahun berapa itu dikasih tahunnya? Oh iya, Bu. Benar. IAPI itu kan tiap tahun dia ada ininya kan, ada panduannya kan. Tuh di notes tuh Mbak, IAPI-nya tahun berapa? Yang ini udah. Terus, Bu, saya tuh kan mau seleksi sampel, tapi kemarin kendala ke yang apa sektor ya, Bu, ya. Nah, pertama saya cari book fact-nya yang 2020 tuh kok mereka nggak menyajikan ya, Bu, ya. Yang terakhir Adalah. 2009 ini, Bu. Di sini saya nggak nemu. Tapi pembahasan tentang sektornya yang sektor terbaru saya nemu. Nah, bedanya gini, Bu. Di 2019 itu, ini kan book fact-nya 2019. Kemarin itu sama ya kayak yang Ibu yang ada sektor primer, sekunder, tersier kayak gini. Kelihatan nggak ya, Bu? Ngomong-ngomong screen saya. Kok ke post ya? Mana belum ada? Belum kamu share, Mbak. Baru yang tadi itu aja. Emang 2020 nggak ada IDX book fact-nya ya? Itu dia, saya cari nggak ada, Bu. Ini di IDX-nya ini 2019 terakhir. Tapi saya nemu sih penjelasan tentang sektornya. Coba di WA atau di itu live chat-nya itu, Mbak, tanya. Oh ya, nanti saya coba. Ya kalau di bedanya kalau di websitenya kan memang hanya 2019 ya, takutnya belum diupload kan, takutnya lo ya. Soalnya itu kan istilahnya kayak semacam apa laporan kinerjanya IDX. Logikanya kan ada ya. Iya, Bu. Udah 2022 sekarang. Oke, subsektor 1 digit. Ini yang 2019 kan yang masih sama 9. Yang fisika. Nah, yang terbaru itu yang ini, Bu. Bentar. Yang mana? Ini terlalu kecil. Ini ada mereka buat kayak slide untuk sosialisasi gitu, Bu. Coba ada zoom-nya agak digedein. Ini yang 2000 berapa? Yang sekarang, Bu. Yang sekarang, oke. Nah, sekarang tuh dia langsung kayak gini. Ini 12 sektor ini, ada sektor energi, terus consumer silika, teknologi, kayak gitu. Dan kalau kita lihat dari list perusahaannya, agak sedikit berbeda. Gitu. Tunggu Mbak, itu kan ada 4 level of sektor. Nah, 4 level of sektornya itu apa? Kalau dulu kan 3 level ya. Itu loh Mbak, kayaknya masih sama, cuma subsektornya aja yang jadi yang dulu 9 jadi 12.
Oh iya ya Bu ya. Iya, lah itu loh. Kamu jangan lihatnya yang di sini. Enggak. Ini sektor yang atas nih 12. Sektor Iya, A sampai Z. iya. Itu kan ada 4 level kan. Coba yang Berarti tadi sebelum. sektor ini ya A sampai Z. Bukan lah, Sampai Mbak. Ini coba dibaca ya. 4 level of sektor. Sektor 1, terus subsektornya ada lagi, di dalamnya baru ada industri, baru di dalamnya ada subindustri. Iya Coba Bu, kan ya, ini keterangan coba ke atas deh, coba ke atas. Ada nggak? ini nggak ada atasnya Bu, adanya bawahnya. Oh, coba di bawahnya deh. Pasti ada Ini penjelasannya itu. bawah ini, itu bagus Bu. Lagi coba lagi ke bawah lagi. Di websitenya nggak dijelasin ya? Penjelasan yang saya tangkap, sektornya itu yang ini Bu. Soalnya di yang terbarunya itu, ini kelihatan nggak? Ini kecil banget sih. Mbak, coba kamu baca yang Jessica tadi ya. Coba kamu slideshow-nya yang Nah, yang Jessica. Jessica. Oke. Kamu agak besarin dikit. Besarin. Oke, itu kan nah itu Mbak. Itu kan ada primary sektor, ada secondary sektor, ya nggak? Ada tertiary sektor. Yang masuk primary sektor, berarti ini kan yang tadi adalah sektor yang kepalanya kan ya. Kepalanya Ya. satu, berarti yang angkanya satu, berarti ini semuanya yang masuk ke sini agriculture mining itu adalah depannya satu. Barulah nanti sektornya, barulah nanti subsektornya. Kan gitu ya? Terus dua yang kamu andalkan yang manufaktur kan gitu. Kepalanya dua, barulah nanti ada 3 digit di belakangnya. Kan sama kan, basic industrial, chemical, miscellaneous, bla bla bla. Oke, terus yang ke bawah adalah tersier. Tersier itu adalah yang masuk ke service. Nah, yang ini dulunya ada yang agriculture, mining, bla bla bla, terus di bawahnya tersier itu ada 9, sekarang itu ada 12 gitu loh. Oh, I see. Kalau ya dibacanya dari yang tadi loh ya, kalau Ibu lihat ya, yang tadi itu kan tetap 4 digit kan? Iya benar Kalau Bu. kalau 4 digit kan berarti tetap masih pakai Jessica ini aja yang dulunya 9, sekarang jadi 12. Oke, berarti maksudnya yang dulunya tuh misalnya sektor industrinya cuma ada 3 ini, mungkin sekarang Iya. 5 gitu. Iya, ya pokoknya dari item yang ini kan kalau kamu hitung dari agriculture sampai ke bawah itu kan 9. Nah, sekarang itu isinya 12 gitu. Oke. Paham. Kalau pemahaman Ibu ya, karena tadi tetap 4 digit soalnya. Aduh, suaramu nggak jelas, Mbak. Hilang-hilang. Hilang. Iya Bu, benar. Iya, ini Paham Bu. ini kan dia tetap 4 level of classification kan? Iya. Iya nggak? Berarti kan tetap Iya, 4 Bu. digit ya. Nah, sekarang tinggal kamu lihat yang masuk, yang tambahannya apa sih dari 9 itu. Nah, itu masuk di sektor mana? Apakah manufaktur, apakah tersier, apakah satu lagi tadi apa? Primary tadi? Itu kan, itu loh Mbak. Kan isinya ininya juga tetap sama kan? Tadi. Isi apanya Bu? Ini 12 sektor ini yang tadi dulunya 9 jadinya 12 gitu. Iya Bu. Udah gimana Mbak Aldina? Kok suaranya hilang kayaknya? Oke. Udah paham Bu. Buat tes.
Udah kedengaran belum, Bu? Sekarang baru jelas, kemarin tadi nggak jelas. Oke, Bu. Nanti saya lanjutin untuk sesi kalau gitu. Oke. Coba di chat aja itu Mbak, kan ada live chatnya itu, ya. Di Di iya, web, Bu, di sini. di websitenya itu kan ada live chat atau ada WA-nya kan gitu. Mungkin, aku rasa sih belum dipublish ya. Aku rasa sih harusnya ada lah. Soalnya cuma 2019 aja. Iya, di websitenya memang hanya 2019 terakhir ini. Ya, oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ayo, next. Halo Bu, Ya. bisa coba share screen ya Bu ya. Ya. Kelihatan nggak Bu? Belum ya? kayaknya, masih loading kayaknya. Semoga bisa Bu. Iya. Kayaknya bentar aja kayaknya. Soalnya cuma mau store hasil olah data Bu ini. Iya Mbak, sabar belum keluar. Ini Bu Restu yang bikin kemarin nggak bimbingan, nggak bisa-bisa diolah sampai akhir Bu. Kenapa nggak bisa dulu? Iya Bu, setiap mau tiba cek cam, fem atau rem itu selalu keluar error gitu Bu, sampai Restu akhirnya kotak-kati sampai pesimis, akhirnya pas Desember pertengahan gitu Bu baru bisa Restu olah sampai akhir. Oke. Maksudnya SPSS-nya atau eViews-nya yang kamu pakai? Iya Bu, Restu pakai eViews. Pakai eViews. Iya Bu. Kamu pakai versi berapa? Soalnya itu versi sama laptopnya itu harus sinkron, Mbak. Iya Bu, kemarin versi Iya, kamu dicek dulu. Biasanya kan jangan-jangan Windows-nya nggak support. Iya Bu, akhirnya bisa Bu sampai terakhir. Tapi akhirnya Bu, tapi hasilnya nggak semuanya signifikan Bu. Nggak apa-apa kalau nggak signifikan, asal asal ngolahnya benar gitu. Ya, harus ingat Ibu bilang juga kan Bu, kayak nggak di end of the world gitu ya Bu. Iya, nggak apa-apa, asal kita prosesnya benar. Ini Mbak, kalau kamu supaya gampang nanti kamu ubah datamu ini ke Excel, kamu kopinya ke Excel, jangan kopinya ke Word. Nanti kamu susah ngeditnya. Cuman SS taruh gitu Bu, supaya untuk gampang Bu, takut error. Itu tinggal copy paste terus nanti pilih teks Excel gitu. Jadi nanti gampang waktu kamu iniin ngerapiin datanya. Statistik deskriptif kalau eViews kan hanya yang kalau datamu apa Mbak? Cross section atau ini? Data panel Bu. Oh, data panel. Data panel itu yang dibutuhkan hanya means, minimum, maksimum, standar deviasi. Itu aja. Jumlah sampelnya berapa? Jumlah observation-nya 309 sampel Bu. 309. Oke. Jadi itu nanti diinin. Jadi ini nggak kamu save ya? Kalau kamu save kan nggak perlu ngulang-ngulang ini impor terus, di save. Iya Bu, kayaknya save kemarin Bu. Di save aja. Nanti biar kamu bisa copy paste di Excel dan nanti gampang waktu Anda nyusun tabelnya juga. Terus ngerapiin ini kan datanya nggak rapi kan. Ada yang 4 digit, ada yang 5 digit. Jadi kalau nyajiin data itu yang seragam. Kalau 3 digit di belakang koma ya 3 digit terus. Kan gitu. Oke Bu. Ini kan ada yang 6, ada yang 4, ada yang 2. Gitu. Oke, terus hipotesis pertama. Oke, dari standar dari statistik deskriptif udah dicek outlier-nya atau sebelumnya udah dicek outlier-nya? Sebelumnya udah pernah dicek outlier-nya. Oke, kalau cek outlier kan bisa pakai Excel aja ya. Oke. Oke, terus hipotesis pertamanya apa? Hipotesis pertamanya itu pengaruh aset tangibility terhadap return on sales.
Written access. Oke, hipotesis pertama, model terbaiknya apa? Kan Model harus terbaik. Hausmann test, LM test. Nah, itu model yang ininya apa? Apa common Terbaiknya ya. effect, fixed effect kan gitu ya. Iya, kemarin waktu di uji CO kan untuk membandingkan FEM atau CEM itu terpilihnya FEM. Kemudian dicoba uji Hausmann juga masih yang terpilihnya itu FEM, Bu. Oke sih, berarti itu kan datamu nggak outlier, outliernya udah nggak ada. Kalau outliernya masih ada itu biasanya nggak konsisten itu. Iya, Bu. Oke sip. Ya, Mana hipotesis pertama? Jadi hasilnya? hasil yang pertama itu nggak diterima, Bu, yang pertama. Mana nggak kelihatan. Pelan-pelan aja. Ya, Bu, saya sebenarnya scrollnya pelan, cuman dia langsung kemana gitu. Lah iya karena pakai ini. Kalau Excel kan tinggal kamu klik aja. Kalau scroll kan ini kan. Iya, Bu. Saya pikir datanya akan lebih ringan. Enak Excel kalau saya. Kalau saya biasanya ngopi paste-nya Excel soalnya kita gampang otak-atiknya. Apa hipotesismu, one tail atau two tail, Mbak? One tail ya, Bu. Oke, kalau one tail defaultnya defaultnya aplikasi kan SPSS, eViews, Literel dan sebagainya itu kan aplikasi ya. Defaultnya aplikasi itu adalah untuk two tail. Kalau hipotesismu adalah one tail, maka gitu. Coba di ini ke atas. Maka nilai t-testnya, t-test coba t-test ke atas. Oke, t statistiknya itu. Nah, t statistiknya itu dikali 2. Nah, nanti kamu dengerin ulang ya. T-statnya itu dikali 2, probabilitasnya itu, probability-nya itu dibagi 2. Kalau hipotesnya one tail ya. Kalau one tail, kalau misalnya two tail, Bu? Kalau two tail ya nggak apa-apain kalau two tail. One tail itu kalau Anda menentukan pengaruh positif atau pengaruh negatif kan gitu. Itu kan itu kan berarti kan Anda one tail. Berarti saya two tail, Bu. Kalau two tail ya udah hasilnya ya gitu aja. Iya, two tail, Bu. Ada negatifnya juga. Kalau ada negatif berpengaruh, kalau Anda hanya bilang berpengaruh berarti itu two tail. Tapi kalau Anda berpengaruhnya misalnya positif, berarti itu namanya one tail. Nanti saya cross check lagi, Bu. Udah lama soalnya, Bu. Yang penulisnya aja lupa, gimana dosen pembimbingnya ya? Harus lihat lagi, Bu, proposal saya. Iya. Tapi saya ngerti sih, Bu, maksud Ibu. Iya. Jadi poinnya di situ, t-statnya itu dikali 2. Terus probabilitasnya itu dibagi 2. Oke, Bu. Kalau one tail ya, kalau two tail ya udah hasilnya ini nggak diapa-apain. Oke, Bu. Ini hipotesis satunya yang mana? Tang itu ya? Iya, Bu. Oke. Size, age, growth itu apa? Revenue growth rate. Itu variabel apa? Variabel kontrol atau variabel apa? Variabel independen, Bu. Nah ini Mbak, coba gitu, nanti diregresiinnya itu satu-satu. Ya, ini kan kamu kumpulin jadi satu ya. Iya, Bu. Iya nggak? Jadi kalau ngeregresiin per hipotesis itu, satu hipotesis itu, hipotesisnya misalnya tang sama variabel kontrolnya misalnya STD sama LTD, berarti tang sama STD dan LTD aja. Terus hipotesis 2 misalnya size kan gitu ya. Berarti hipotesis 2 berarti size sama tadi kan variabel kontrolnya STD sama LTD gitu aja. Itu kan kita ngelihat per hipotesis ya. Nanti kalau Anda mau ngelihat secara keseluruhan namanya itu adalah sensitif analisis jika diuji bareng-bareng kan gitu. Jika diuji bareng-bareng boleh nanti semuanya jadiin satu. Itu kan hanya namanya sensitif analisis. Untuk memastikan dia secara keseluruhan kan gitu. Oh iya, Bu. Simultan. Oke? Oke, Bu. Udah? Udah, Bu. Berarti ini Restu lanjutkan untuk baca-baca dan analisis ya, Bu? Yang itu tadi hasil olahnya.
Iya. Oke, Bu, baik, Bu. Jadi dilihat dulu kalau hipotesisnya ada 5, berarti kamu ada 5 hasil. Iya, Bu. Tambah lagi 1 lagi berarti yang hasil secara keseluruhan 6 berarti ya. Oke, Bu. Iya enggak? Kalau Berarti hipotesis harusnya itu berarti dilihat. jadi hasilnya ini adalah hipotesis variabel X 1 kan gitu, berarti hipotesis 1 ditambah variabel kontrol kan gitu. Sudah itu aja. Kalau misalnya nggak ada variabel kontrol, Bu? Ya udah cuma dia aja lah. Ya, Bu. Cuma variabel dependen sama variabel independen aja. Ya, Bu, saya itu aja, Bu. Oke. Berarti harus tinggal baca lagi hasil olah datanya sambil analisis bikin bab 4 gitu ya, Bu ya? Ngolah Oke, data Bu. lagi, Oh, diulang. Iya yang deh, ya diulang dengan hipotesismu. oke, Bu. Yang bagian hipotesisnya aja ya, Bu, berarti harus disendiri-sendirikan olahnya ya, Bu. Oke, Bu, siap, Bu. Soalnya kan yang template lama kan dipisah-pisah kan? Iya, Bu. Per hipotesis kan? Iya, per hipotesis. Iya lah, ya kamu ya harus menyajikan tabelnya per hipotesis. Sesuai acuan ya, Bu. Iya. Oh iya, tapi acuan saya, Bu, yang yang hipotesis terakhir TD dia sama TD, STD, LTD berpengaruh terhadap variabel dependen. Gitu itu gimana, Bu, saya ngujinya lagi? Ya kalau itu memang jadi satu hipotesis ya nggak apa-apa. Jadi sekali hipotesis. Oke, Bu. Kamu siapin aja datanya, Mbak. Nanti kamu pakai Excel semuanya kamu siapin kan gitu ya. Jadi nanti tinggal kamu nggak perlu buka-buka ulang-ulang views-nya, tapi kamu udah punya data lengkapnya di Excel itu tinggal dicari. Saya nggak tahu sih kalau Word ini ngeditnya aku kurang tahu sih, tapi saya mungkin aku juga nggak terlalu familiar. Kalau saya familiarnya langsung pakai Excel. Oke, Bu. Nanti lah, Bu, belajar lagi, Bu. Oke, Bu, berarti olah bagian hipotesisnya lagi. Iya. Sama nanti dibaca lagi lalu dianalisis bab 4 ya. Makasih, Bu. Oke. Sama lihat hipotesismu tadi, one tail atau two tail. Iya, Bu. Oke, Bu. Oke, sudah cukup? Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Iya. Ditutup dulu share screen-nya, Mbak Restu. Oke, Bu. Iya. Ini yang lainnya pada kemana kok? Yang ini cuma bertiga ini aja ya? Karena baru semangat lagi, Bu. Jadi baru semangat, nanti giliran libur semangat, padahal udah nggak waktunya bimbingan. hilang lagi kalau udah lagi. Ya nggak boleh gitu ya, kita kan ngikutin aturan. Bukan ngikutin kemauan ya. Ayo Restu, on kamera bisa nggak? Apa, Bu? On kamera Coba kamu on bisa. Coba ya, Bu, sebentar. Mungkin Ditya nggak pernah tahu ya Mbak Restu ini mana tiba-tiba kan gitu ya. Semalam kayaknya Ditya sempat lihat, Bu. Udah ngantuk Ditya nunggu Zoom saya, Bu. Oke. Udah? Ya, Bu. Semoga 1, 2, 3. Sebentar, ini dokumentasi untuk kalian. Oke, berarti saya udah untuk minggu ini udah nggak ada ya pas minggu ketiga, berarti kita nanti setiap, pokoknya kalau saya nggak bimbingan nanti saya ganti di hari yang lain. Kan contohnya kan gitu. Jadi sesuai dengan kita kesepakatan materi bimbingan, saya usahakan setiap minggu. Untuk skripsi itu by Zoom, untuk magang silahkan Anda email sesuai dengan yang ada di situ. Oke, kalau email tolong info di grup, soalnya takutnya ya tadi yang datang email di saya itu bukan hanya punyanya mahasiswaan itu, bisa jadi masuk ke spam atau yang lainnya. Tuh, supaya saya juga bisa cross check kalau Anda email. Tuh. Oke, itu aja semuanya, semangat. Semoga sebelum Lebaran udah selesai.
Udah daftar sidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Salam ya. Ibu. Ya. Ibu.